Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Self-Organizing Maps atau SOM dalam jaringan saraf tiruan. Untuk pengantar, SOM ini merupakan salah satu metode unsupervised learning. Jadi kalau ada yang sudah belajar tentang data mining atau machine learning, nah sebagaimana kita ketahui, itu ada metode yang supervised learning sama unsupervised learning dalam machine learning ya. Supervised learning itu identik dengan klasifikasi, sedangkan unsupervised learning itu identik dengan pengelompokan atau cluster. Jadi SOM ini adalah clustering tapi versi JST gitu ya. Jadi kalau selama ini kita belajar tentang klasifikasi kita tahu itu ada metode tree, kemudian ada logistik. Nah, padannya dalam konsep AI atau artificial intelligence, padanannya itu bisa backpro, Hebbian rule, dan sebagainya. Nah, di machine learning juga ada clustering, ada K-means, ada K-modes, KNN, ya. Maka di AI nah, itu ada juga padanannya, yaitu SOM ini, Self-Organizing Maps. Jadi ini untuk clustering ya, jadi jangan salah digunakan kalau setelah belajar ini. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan metodenya SOM, berarti dia itu mengerjakan cluster. Sudah jelas. Nah, jika kita menggunakan struktur data dalam model regresi, maka karena dia cluster, maka SOM itu hanya menggunakan variabel X. Jadi tidak ada Y-nya, tidak ada targetnya. Tidak hanya variabel X, di mana fokus kita itu adalah pada barisnya yang merupakan objek yang akan dikelompokkan. Kemudian sebagai pengayaan atau tambahan, SOM atau SOM ini merupakan hard clustering yang merupakan pengembangan dari K-means. Jadi sebenarnya SOM ini adalah K-means. Cuma itu adalah K-means yang diberikan constraint. Itulah SOM. Oke. Selain untuk pengelompokan, SOM dapat juga digunakan untuk pereduksi peubah atau variabel, layaknya yang bisa dilakukan oleh analisis komponen utama atau PCA. Nah, SOM itu sendiri seperti ini ya, SOM. Kalau diperhatikan, yang paling menjadi pembeda antara dengan arsitektur jaringan yang lain, SOM itu tidak punya hidden layer. SOM ya, tidak ada hidden layer, yang ada hanya input layer dan output layer. Oke ya. Nah, input layernya sama saja seperti jaringan sebelumnya. Pada contoh ini ada 200 input layer. Kemudian pada output layernya atau biasa disebut dengan coherent space atau grid. Nah, dia bentuknya matriks ya. Pasti matriks bentuknya. Bisa 3x3, 5x5. Oke. Bisa juga, tidak salah juga harus N kali N ya, bisa juga N kali 3 sebagainya. Kemudian ada pembobot. Nah, konsep dari kalau kita bicara tentang pengelompokan yang biasa ya, artinya kan kita mencari nilai objek dari variabel yang diberikan ya, katakanlah ada 10 variabel diberikan. Nah, kita mencari nilai objeknya yang mirip-mirip. Jadi kalau bicara objeknya adalah provinsi, berarti kita cari provinsi yang nilai variabelnya mirip-mirip. Nah, sedangkan pada konsep SOM, itu kita miripkan dia dengan bobotnya. Jadi, artinya sebenarnya kita miripkan dia dengan yang di sini, lingkaran ini dia paling mirip dengan lingkaran mana? Kira-kira begitu. Lingkaran ini ada nilai X, lingkaran ini ada bobot. Kira-kira begitu. Jadi, kita membuat dia semirip mungkin antara bobotnya dengan X-nya. Nah, X itu objek yang tadi sini, maaf bukan X, objek yang di sini vektor input nanti ya. Vektor inputnya itu dibuat semirip mungkin dengan grid yang ada di sini. Kalau kita di sini punya 25 grid, dicek satu-satu. Dia mirip dengan node grid ini ya. Dicek satu-satu untuk setiap node pada grid. Kalau grid ini ya, semua 5x5. Yang bulat-bulat di dalamnya itu adalah node. Jadi kita cek satu persatu vektor inputnya.
Nah, kalau kayak misalnya begini contoh x1 sampai x200 berarti vektor panjang vektornya itu udah 200 untuk objek pertama. Itu dicek untuk setiap grid. Untuk setiap node, untuk setiap node ya. Node 1, node 2, node 3 sampai node ke 25. Nah, nanti yang mana paling kecil berarti dia paling mendekati ke node itu. Tapi nanti sifatnya iteratif, jadi nanti bisa jadi berpindah. Kemudian ada faktor learning rate juga, kemudian ada faktor ketetanggaan sehingga bisa berubah-ubah ya, bisa tadinya di sini kemudian pada iterasi berikutnya di sini atau pada ketetanggaan berikutnya jadi pindah ke sini. Nah, itu proses pembelajaran yang terjadi ya dalam konsep artificial intelligence ya. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Hasilnya kira-kira seperti ini tadi. Kita punya 25 kali 5 grid atau coordinate space. Dan nanti itu terbentuk ini cluster 1, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Ya. Nah, ini ada boundary-nya digambarkan. Oke. Jadi tiap grup itu kelihatan variabel yang mencirinya apa sama apa saja objek yang ada di dalam situ, itu bisa dilihat. Nanti begini model clusternya. Jadi kalau kayak di machine learning biasanya kan clusternya itu dalam bentuk titik-titik, kemudian ada boundary-nya atau batas-batasnya, atau dalam bentuk dendrogram. Kalau SOM seperti ini visualisasinya. Nah, adapun algoritma SOM itu sendiri, yang pertama adalah kita inisiasi bobot awalnya WIJ pada setiap node. Jadi kalau 5 kali 5 tadi 25, berarti ada 25 inisiasi ya. Kemudian pilih data, baris secara acak ya akan menjadi input vektor. Jadi SOM itu bisa juga dikerjakan dengan konsep gradient descent per data ya, per baris untuk dikerjakan. Kemudian kita hitung jaraknya. Nah, ini untuk jaraknya kalau kita ikuti di buku misalnya ya referensinya Euclidean distance, itu dari x-nya dengan bobot yang diinisiasi tadi pada tahap 1. Tapi beberapa jurnal juga ada yang melakukan pengembangan pada jaraknya. Jadi ini sebenarnya jarak ini opsional ya. Yang umum ya yang jarak ini yang Euclidean. Ya. Kemudian kita lakukan update bobot pada BMU. BMU ini adalah base matching unitnya tadi ya. Itu adalah node dengan jarak terkecil pada input vektor. Artinya dia biasanya istilahnya kalau bukan BMU winning neuron atau winning node. Nah, itu sama itu. Oke, kita cari dulu winning node-nya. Tujuannya winning node adalah untuk kita bisa menghitung tetangga. Ya, untuk tetangganya. Nah, untuk mengupdate kira-kira rumusnya seperti ini, sama saja dengan yang kita lakukan sama sebelumnya, cuma bedanya adalah sini ada learning rate, kemudian dikali dengan fungsi ketetanggaan, neighborhood function. Kemudian ini nilai bukan nilai y dengan target, tapi nilai xij dengan wij lama. Nah, untuk fungsi ketetanggaan ini yang di sini, itu biasanya pakai fungsi Gaussian kernel. Dan sifatnya itu dia akan semakin kecil untuk setiap ulangan atau setiap epoch. Dia akan decrease nilainya, decrease over time kalau penjelasan bahasa Inggrisnya. Nah, begitu juga dalam alfanya ya, dalam SOM. Kalau dalam komputasi pemrograman R seperti itu. Nah, cuma nanti dalam perkuliahan ini nanti biar mudah untuk mengilustrasikan, nanti Bapak asumsikan ini konstan, ini juga konstan. Oke. Nah, terakhir kita ulangi langkah 2. Itu bisa berhenti kalau fungsi objektif yang digunakan semakin kecil atau bobot yang diperoleh telah mendekati nilai vektor input. Jadi kalau pada software itu ada nanti RMSE, ada plotnya. Nanti kelihatan epoch berapa itu sudah kecil sekali. Ya, sudah convergent. Nah, itu sudah boleh berhenti. Ya. Nah, contoh jika kita diberikan fungsi ketetanggaan HJT konstan, kemudian diminta kelompokkanlah objek berikut ke dalam 2 kelompok menggunakan SOM, kemudian alfanya 0,5 dan epochnya hanya 1 kali. Jadi kira-kira dari contoh ini, objeknya ini ya, kita mau kelompokkan 4 objek A, B, C, D dengan variabel sampai X4, variabel penciri ya, sampai X4, kemudian kita diminta membentuk 2 kelompok untuk SOM dengan alfa 0,5 dan epochnya 1, berarti hanya 1 iterasi ya.
Ini contoh arsitektur jaringan SOM kira-kira seperti ini ya. Ini vektor inputnya ada 4, 1 x2 x3 x4, kemudian nodesnya yang warna kuning ini Bapak highlight karena ini adalah component space-nya atau grid-nya. Grid-nya karena kita minta 2 cluster berarti node-nya hanya 2 di sini. Oke, sedangkan ini adalah pembobot yang berasosiasi dengan nodes. Nah, untuk lebih detailnya nanti perhitungannya kita coba jelaskan melalui Excel. Oke, berikut ilustrasi Excel. Ini data yang diberikan tadi sebelumnya. Kemudian kita yang menentukan 2 cluster, kemudian alfanya 0,5. Nah, yang pertama adalah inisiasi bobot ya, langkah-langkahnya. Jadi ini node J ini adalah node-nya ya. Jadi ini yang pertama, ini node yang kedua. Karena kita punya 4 variabel input, maka barisnya sampai 4. Oke ya, ini sembarang saja nilainya karena inisiasi. Kemudian untuk iterasi pertama, angkanya adalah kita menghitung jarak setiap baris data objek ini ya, A, B, C, D untuk setiap node ini. Karena kita punya 2 node, berarti J sama dengan 1 sama J sama dengan 2. Nah, ini kalau mau manual, boleh kita seperti ini ya. Tapi ini kurang ini, pangkat 2, ini kurang ini, pangkat 2, seterusnya. Nah, cuma kalau mau cepat ada rumus Excel, bisa pakai sum ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menggunakan rumus ini, sum xmy2. Ini hasilnya sama ya, 44. Oke. Tapi poinnya adalah mencari jarak Euclidean dari data objek pertama atau A, data A, objek A dengan node 1 dan node 2. Oke. Nah, ini juga sama, berarti data ini dengan yang ini ya. Oke, kita dapatkan 0,4 sama 2,04. Berarti BMU-nya itu adalah cluster 1. Oke. Di sini kita bisa tuliskan hasil cluster. Ini berarti cluster 1. Oke. Nah, kemudian kita update ya, kita update. Nah, berarti karena cluster 1 yang menang, maka tadi kan asumsinya ketetanggaannya konstan ya. Artinya kita tidak mengupdate tetangganya dulu. Dan kebetulan klasternya juga cuma 2. Nah, berarti kita update yang BMU-nya saja. Ya, yang BMU-nya saja. Berarti nanti tinggal W lama ini ditambah learning rate yang dikali dengan X kurang WIJ. Jadi di HIJ-nya tadi dianggap 1. Ya. Oke. Udah, diupdate. Ini juga sama. Tinggal diupdate. Ini kurang ini ke bawah. Yang ketiga. Data ketiga. Ini ya. Nah, berarti untuk yang kedua. Berarti ini tidak diupdate ya. Sama berarti sama dengan di atas. Ya, 0,7, 0,5, 0,3. Pakai rumus sama dengan. Oke, nanti dapat WJ baru, langsung lakukan lagi pada objek data B yang ini. Ya. Kita hitung lagi. Untuk data B, ingat ini jarak Euclidean ya. Nah, kita dapatkan minimum distance-nya cluster 2. Ini cluster. Oke ya. Nah, kemudian kita update lagi sama seperti caranya, tinggal karena cluster 2 berarti cluster 1 sama dengan ya. Sudah diupdate, nah cluster 2 kita update. Ya, berarti ini yang lama, ini XIJ. Oke. Ini juga kita update. Oke. Nah, dihitung lagi winning neuronnya, jarak Euclidean distance-nya, dapatkan literasi 3 itu 1. Nah, sampai lagi data keempat, dapatkan ini 1. Nah, jadi inilah hasil clusternya, berarti objek A di cluster 1, objek A, C, D di cluster 1, objek B di cluster 2. Oke ya. Nah, ini untuk Excel-nya. Berikutnya kita coba dengan R. Nah, baiklah, berikut ilustrasi dengan R.
Jadi kalau mau pakai SOM bisa pakai library Kohonen. Ini banyak library, tapi yang Bapak contohkan salah satunya yaitu Kohonen. Nah, data Bapak yang gunakan adalah data wines. Data wines ini adalah beberapa jenis minuman wine ya, minuman wine. Nah, di sini minuman wine, di sini ada 177 minuman wine, kemudian di record atau dicatat komposisinya baik dari alkohol, malic acid sampai dengan proline. Ya, ini record. Jadi yang kita mau clusterin adalah 177 ini tadi jenis wine yang kita punya. Oke, kalau mau mulai kita buat dulu gridnya. Mau berapa kali berapa? Di sini ada ininya, 4 kali 4. Ini 4 kali 4 ya, berarti Conan space-nya. Bisa 5 kali 5, terserah saja nanti yang mau diinput. Kemudian kita tentukan clusternya mau berapa. Misalnya grupnya 3. Kemudian kita running. Oke, kemudian kita running. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan visualisasi plotnya. Plotnya mana? Ini. Kemudian kita bisa tambahkan boundaries. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini kalau dilihat ya, bisa dilihat bahwa di sini ada 3 klaster sesuai yang kita minta, biru, hijau, dan merah. Nah, kalau pada SOM, enaknya ya, menurut Bapak, itu kita bisa dengan mudah menginterpretasi kelompoknya karena tiap nodes itu digambarkan variabel yang dominan. Jadi ini kalian lihat di dalam sini ada semacam pie chart. Yang dominan jadi semakin besar dia berarti semakin besar nilainya. Misalnya kalau kayak kelompok yang biru ini yang dominan itu warna ini ya, yang kuning ini. Nah, itu bisa jadi ini flavonoids ya, atau non flavonoids. Jadi kelompok yang ini itu dominan itu variabel-variabel tersebut, sehingga gampang interpretasinya. Oh, berarti kelompok ini adalah kelompok wine yang kandungan flavonoidsnya dan non flavonoidsnya itu banyak ya, seperti itu. Karena variabelnya itu kelihatan kontribusinya di dalam pengelompokan melalui nodes ya. Nah, contoh lain misalnya kalau kita pakai Cummins, data sama ya, kelompoknya 3. Kita gambarkan. Nah, kira-kira kan paling kelompoknya seperti ini ya. Kelompoknya seperti ini, klaster 1, 2, 3. Tapi untuk menginterpretasikannya agak sulit karena variabelnya tidak terlihat langsung di visualisasi. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.